Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma aslih qulubana wa a'malana wa sya'nana kullah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Fa ayyuhal akhwati fillah, faqad wasalna fi dirasati min kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid fi bab at-tasi'i, bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Wa qad qara'na qaulillahi ta'ala afara'aytumul lata wal 'uzza, afara'aytumul lata wal 'uzza. Apakah kalian tahu tentang Lata dan Uzza, ya? Jadi Lata dan Uzza ini adalah orang yang soleh. Ya, ketika hidupnya mereka adalah orang-orang yang soleh. Ya, karena kesolehan mereka maka dibuatlah patung-patung untuk mengenang jasa atau untuk mengenang kesolehan mereka. Ya. Awalnya seperti itu, sekedar untuk mengenang, untuk mengingat, untuk menghargai jasa mereka, mengenang jasa kesolehan mereka. Ya, tapi tahun berlalu, ya, generasi setelahnya datang, ya, dan syaitan, ya, membisikkan kepada mereka bahwa, ya, orang tua mereka dahulu itu membuat patung itu untuk disembah, diibadahi karena mereka adalah orang yang soleh. Jadi syaitan memberikan syubhat, memberikan was-was, memberikan menipu orang-orang, ya. Tapi sedikit demi sedikit, tidak langsung disuruh, ya, menyembah Lata dan Uzza, tapi sedikit demi sedikit, ya. Setelah Lata dan Uzza meninggal dunia, dibisiki oleh syaitan, ya, supaya dibuatkan patung untuk mengenang jasa mereka, ya, seperti itu. Kemudian lambat laun, ya, tahun berganti tahun, ya, generasi berganti generasi, diberikan was-was yang baru, ya, diberikan tipuan, jebakan yang lain. Dia bilang, cobalah beribadah di samping patung tersebut, ya, supaya lebih khusyuk, ya. Kemudian tahun berganti tahun, generasi berganti generasi yang setelahnya, ya, lahir, ya, kemudian diberikan was-was baru, ya, tipuan ataupun talbis, jebakan syaitan yang lain. Maka dia katakan, berdoalah, ya, berdoalah di samping patung itu, ya,
supaya ibadahlah di samping patung tersebut, supaya doa dan ibadah kita diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus seperti itu diseret sedikit demi sedikit, ya. Akhirnya lama-lama berdoalah, ya, berdoalah kepada patung itu, ya. Minta sama patung itu, beribadahlah kepada patung itu, pasti dikabulkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mereka mengibadahi patung tersebut, ya, menyembah patung itu, ya. Maka ketika Nabi Nuh, ya, mendakwahkan supaya beribadah kepada Allah, ya, mereka justru mengatakan jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, ya, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, ya. Karena mereka sudah bergantung dengan Tuhan-Tuhan mereka. Ya, awalnya seperti itu. Awalnya, ya, sedikit demi sedikit dijatuhkan dalam kesalahan oleh syaitan. Kemudian kita juga telah sudah dibaca yang hadis ke-25, an Abi Waqid Al-Laitsi qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ya, ke tempat atau ke perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin, kata Abi Waqid Al-Laitsi, dan kami hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru meninggalkan kekufuran, ya, baru saja masuk Islam. Kami baru saja meninggalkan kekufuran. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha, ya, dan orang-orang musyrik dahulu itu punya satu pohon yang mereka beriktikaf, ya, beriktikaf itu tinggal di samping pohon-pohon itu, ya. Jadi Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu menjelaskan keadaan para sahabat, sebagian baru masuk Islam, baru saja meninggalkan kekufuran, dan mereka masih ingat bahwa kaum musyrikin waktu itu punya satu pohon yang mereka tinggal ataupun menetap dia bareng-bareng atau sama-sama, ya, mengelilingi pohon itu, yakni kalau bahasa kita beriktikaf, ya, tapi dia beriktikafnya bukan di masjid, ya, tinggal untuk beribadahnya bukan di masjid tapi di samping pohon-pohon itu, ya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, ya, pedang-pedangnya, golok-goloknya, ataupun senjata-senjata yang lain digantungkan di pohon itu, ya, sambil mereka beribadah, tinggal di situ, ya, beribadah di samping pohon itu. Yuqalu laha dzatu anwatin, namanya, ya, diberi nama Dzatu Anwat, ya, nama pohonnya Dzatu Anwat. Famarorna bisidrotin, maka kata sahabat Abu Laits Al-Waqidi, Abi Waqid Al-Laitsi, ya, afwan, Abi Waqid Al-Laitsi, maka kami, ya, para sahabat melewati satu pohon ketika bepergian bersama Rasulullah pergi ke Hunain, ya, atau perang Hunain. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin. Wahai Rasulullah, ya, buatkanlah kami pohon dzatu anwat juga, ya. Jadi ada sahabat yang baru masuk Islam mengatakan, ya Rasulullah, buatkan kami pohon dzatu anwat, ya, pohon yang nanti senjata-senjata
digantungkan di pohon itu, dan nanti mereka sambil menunggu senjata mereka itu beribadah di samping pohon-pohon itu, ya. Kama lahum dzatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrik mereka, ya, orang-orang musyrik mempunyai dzatu anwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan sahabat itu, ya, Allahu akbar, Allah maha besar. Innahas sunan, ya, itu adalah sunnah, kebiasaan, adat-adat kaum jahiliyah, maksudnya, ya, kaum musyrikin, ya, yang mereka menggantungkan senjata mereka di pohon-pohon, ya. Jadi mereka menggantungkan senjata, kemudian mereka tinggal di samping pohon itu, mereka punya keyakinan. Nah, keyakinannya adalah senjata yang digantung di pohon itu, ya, di pohon Dzatu Anwat itu nanti jadi lebih hebat, lebih sakti, lebih keramat, ya, lebih tajam, lebih mematikan, dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah i'tiqad, keyakinan mereka kaum musyrikin. Nah, ini tadi, ya, seperti yang sudah diceritakan atau diberitahu bahwa sebagian sahabat masih baru masuk Islam, mereka masih ada terpengaruh sisa-sisa keyakinan jahiliyah dahulu, makanya mereka meminta seperti itu kepada Rasulullah, ya. Ya, mungkin mereka berpikir kita akan berperang bersama Rasulullah, maka pedang kita ini harus bagus, harus hebat, harus tajam, ya. Maka mereka minta dibuatkan pohon Dzatu Anwat, ya. Padahal keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang salah. Makanya Rasulullah berkata, Allahu akbar, innahas sunan, ya. Itulah kebiasaan, maksudnya kebiasaan mereka orang-orang musyrik. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, "Qultum walladzi nafsi biyadihi." Kalian telah mengatakan, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersumpah, ya. Bersumpah bahwa perkataan sebagian sahabat itu kama qalat Banu Israil, seperti perkataannya orang Bani Israel, ya, keturunan Israel, ya, orang-orang musyrik dahulu. Bahkan Bani Israel ini, ya, bukan orang Islam, ya, bukan mereka pengikutnya Nabi Musa, ya, mereka pengikutnya Nabi Musa, ya, yang telah berbuat kesyirikan, ya. Seandainya pengikut Nabi Musa dan betul-betul mengikuti Nabi Musa, ya, maka Nabi Musa bertauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Bani Israel yang tidak mengesahkan Allah, tidak bertauhid. Makanya kita lihat kama qalat Banu Israil li Musa, seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah, ya. Bani Israel yang musyrikin berkata kepada Nabi Musa, buatkan kami, ij'al lana, ya, buatkan kami ilahan, Tuhan, ya, buatkan kami Tuhan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka juga punya Tuhan-Tuhan, ya. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, ya, buatkan kami Tuhan sebagaimana orang-orang musyrik juga punya Tuhan-Tuhan, ya. Jadi ini sama, ya. Perkataan ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat, seperti
ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Qala innakum qaumun tajhalun. Ya, dia berkata, yang Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, yang tidak mengetahui. Ya. Karena perkataannya tersebut menunjukkan kejahilan, kebodohan yang minta dibuatkan Tuhan. Bagaimana Tuhan dibuat, ya, apalagi sama manusia. Ini menunjukkan satu kejahilan, kebodohan. Ya. Latarkabunna sunana man kana qablakum, ya. Latarkabunna, kalian akan mengikuti sunana man kana qablakum, kebiasaan-kebiasaan man kana qablakum, orang yang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata ini hadisnya hasan sahih. Ya, ini adalah hadis hasan sahih. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhali. Sebelum dilanjutkan. Boleh. Pianis. Alvin lagi kamar mandi, Pak Ustadz. Kenapa? Pianis. Alvin lagi kamar mandi, Ustaz. Ilahama. Ya. Ilahama. Antaman. Iya, Pak Ustadz. Iya. Badalan min Alvin usiru ila Kok kebuka sih? Yoka. Iya. Kalau begitu ana yang bertanya, kemana Abi Waqid Al-Laitsi keluar bersama Rasulullah, kemana? Perang Hunain. Iya, Hunain. perang Hunain atau tempat yang namanya Hunain, ya. Apa makna hudatsa'u ahdin bikufrin? Apa Arti makna? apa? Kenapa? Tadi arti apa? Hudatsa'u ahdin bikufrin. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Ya, hudatsa hadisun hudatsa ahdin zamanin. Siapa yang tahu? Hudata itu hadis-hadis. Bukan. Bukan. Hadis di sini artinya baru. Baru saja ini dilepas Iya. dari kekafiran. Iya, baru saja terlepas atau meninggalkan kekufuran. Ya, baru masuk Islam. Kemudian apa itu zatu anwat? Zatu anwatin. Pohon bukan? Pohon. Pohon yang digantung pedang. Iya. Terus Untuk meyakinkan bahwa bakal pedang itu kuat. iya. Masih ada nggak Percayaan zaman sekarang? Bani Israel. Ada, nggak tahu. Ini apa?
mitosnya orang Arab ya, mitosnya atau khurafatnya orang Arab. Mudah-mudahan sih nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada di Indonesia punya keyakinan yang seperti itu ya. Kemudian boleh nggak, dibolehkan nggak sama Rasulullah? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini orang kafir. Itu Apa jawabannya? yang kayak Bani Jawabannya Israel. Sunan, itu sunnah kan Ustadz? iya, sunan di sini artinya adalah adat kebiasaan. Adat kebiasaan itu orang Bani Israel. Sama. Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkiaskan mereka dengan orang-orang Bani Israel, ya, yang berkata kepada Musa, Ij'al lana ilahan, buatkan kami Tuhan, ya, ya, pokoknya walaupun beda namanya, Dzatu Anwat atau buatkan kami dewa-dewa penolong, dewa-dewa apa ya, buatkan kami jimat-jimat keramat ya, atau buatkan kami raja-raja penglaris atau apapun ya, pokoknya sama ya, karena dia meyakini sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat ya, bahkan benda mati ya, benda mati, patung-patung benda mati, tapi diyakini bisa memberikan sesuatu ya. Jangankan benda mati, yang hidup saja, manusia yang hidup dan cerdas saja belum tentu bisa ya menjadikan pedang itu jadi hebat, jadi sakti ya, supaya menang ya, apalagi benda mati ya, benda mati ya, kalau ditebang, kalau dipotong dia nggak bisa lari, nggak bisa melawan ya. Maka itulah ketika kesyirikan sudah diyakini, maka akalnya akan hilang ya. Benda mati, patung, batu ya, seandainya dipukul dia nggak akan membalas, jangankan membalas, berpindah tempat aja, menghindari pukulan aja dia nggak bisa. Bagaimana membalas, bagaimana lagi ngebalesin orang, bagaimana lagi menolong orang lain ya, dia aja nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah itulah ya, akal jika sudah ditutupi oleh keyakinan yang salah, akalnya akan tertutup, akalnya bahkan bisa hilang ya, seperti itu. Padahal dia lebih kuat dari batu itu ya. Orang yang meminta itu lebih kuat dari batu itu, dari pohon itu ya. Seandainya orang itu mau tebang, dia bisa ya, tapi pohonnya nggak bisa membalas ya, berarti dia lebih kuat ya. Tapi ya itulah, syaitan ketika telah menghiasi sesuatu ya kebatilan, maka kita harus hati-hati, kita harus waspada ya. Terkadang justru ya perasaan kita dibawa seakan-akan itu benar, seakan-akan itu betul ya. Seakan-akan itu masuk akal ya, makanya hati-hati. Ya harus terus meminta dijauhkan ya dari hal-hal seperti itu. Ya. Iya, kalau begitu kita masuk ke masail. Fihi masailu, tafaddali muja. Iqra'i mas'alatul ula. Mas'alatul ula. Mas'alatal. Al-ula. Oh, langsung al-ula.
fiha masail al-ula tafsir itu Ustaz. Iya. Al-ula tafsir ayatun najm. Iya, As-saniyah Najm. ayatun najmun. As-saniyah ma'rifatu suratin al-amru allazi talabu itu Ustaz. Iya. Talabu. As-salisah Iya, cukup dulu sampai dulu. Iya. Kita lihat surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa Wahyu yuha. Ini dia. Ya afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha. Ya. Ya, Al-Lata dan Al-Uzza. Itu yang tadi disebutkan di atas ya. La tadharunna, dalam surat lain la tadharunna alihatakum. La tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya. Tafsir dari surat An-Najm tadi ya. Kalau yang la tadharunna surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wa qad adallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala. Kalau dalam surat An-Najm namanya Al-Lata dan Uzza ya. Lata dan Uzza. Lata dan Uzza kita lihat. Ya. Ahli tafsir berbeda pendapat tentang Al-Lata dan Uzza. Ya. Sebagian mengatakan wa kanatil lat sakhratun bayda'a mankusyah. Dia adalah batu besar putih yang dipahat. Wa 'alaiha baitun bit Taif, dan dia ada di Taif. Ya. Sebagian mengatakan bahwa Al-Lata adalah diambil dari nama Allah, ilah ya. Dijadikan muannas jadi Lata. Nah, ini Lata dan Uzza adalah atau Al-Lata adalah laki-laki yang membagikan makanan atau bubur kepada orang-orang yang pergi haji ya. Adapun Uzza adalah pohon yang dibangun di atasnya kain-kain, dan dia ada di antara Mekah dan Taif yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy jahiliyah. Yang seperti itu. Ya. Ya, tafadhali. Kemudian ats-tsaniyah ma'rifatu suratil amri alladzi talabu. Mengetahui gambaran perkara yang mereka minta ya. Jadi perkara atau masalah yang mereka minta adalah perkara yang sangat besar ya, kesalahan yang besar. Makanya Rasulullah sampai bilang Allahu Akbar.
Innahas sunan, ya Allah Maha Besar. Ini adalah adat kebiasaan orang-orang Bani Israel. Alladzi talabu, yang mereka minta. Mereka minta supaya dibuatkan pohon Dzatu Anwat seperti orang-orang musyrik juga punya pohon Dzatu Anwat, ya. Nah, hati-hati ya makanya. Ya. Iya, ats-tsalitsah war-rabi'ah, tafaddali putri. Satu itu apa Ustaz? Kaunahum. Iya, kaunuhum Kaunuhum lam yaf'alu. Ar-rabi'ah annahum qasadu at-taqrabu ilallahi bidzalika lidzunubihim annahu yuhibbuhu. yuhibbuhu. Ats-tsalitsatu kaunuhum lam yaf'alu, ya. Tapi faktanya adalah mereka tidak melakukannya, ya, karena ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka tidak melakukannya dan mereka tahu bahwa itu adalah adat kebiasaan yang salah, ya, kebiasaan yang salah, maka para sahabat, ya, tidak melakukan hal tersebut. Kemudian ar-rabi'atu annahum qasadut taqarruba. Qasada yaqsidu, yang memaksudkan, meniatkan, melakukan, ya, hal itu maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi mereka berniat atau menginginkan perbuatan itu supaya mendekatkan diri kepada Allah, supaya lebih dekat, supaya dia mendapatkan ridho Allah. Nah, bidzalika lidzannihim annahum yuhibbuhu, ya, mereka memaksudkan hal itu lidzannihim, karena persangkaan mereka apa, annahu yuhibbuhu, bahwa dia menyukainya, bahwa Allah menyukai hal itu, ya. Mereka sangka kalau mereka beriktikaf, ya, kumpul-kumpul di samping pohon itu untuk beribadah, Allah menyukainya, ya. Tapi ternyata kebalikannya, ya, bahkan ditegur keras oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi seperti itu, ya, ketika beribadah harus selain niat yang ikhlas karena Allah, caranya juga harus betul, ya, caranya harus betul, tidak hanya ikut-ikutan, ya, atau sangka, ya, bersangka, menyangka, ya. Ibadah itu bukan dibangun dengan persangkaan, ya, tapi dibangun dengan mengikuti caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, tidak cukup sekedar niat yang ikhlas kalau tidak dibarengi dengan cara yang benar, yang betul, ya. Jangankan seperti itu, ya. Salat misalnya, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya nggak dilakukan seperti cara Rasulullah, maka nggak akan diterima, ya. Cara Rasulullah takbiratul ihram duluan, ya. Misalnya ada orang yang ikhlas, ya, dia niatkan karena Allah, dia mau sujud dulu, ya, sujud dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu bangun, baru sujud lagi, bangun lagi, sujud lagi, ya. Nggak ada rukuknya, nggak ada iktidalnya misalnya, ya, maka nggak akan diterima walaupun niatnya ikhlas seikhlas-ikhlasnya, ya. Walaupun niatnya ikhlas seikhlas-ikhlasnya hanya karena Allah, ya. Nah, tidak cukup. Jadi harus dengan mutaba'ah, mengikuti cara dan contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah
Rasulullah disebut uswatun hasanah, contoh yang baik. Ya, supaya apa? Supaya kita mengikuti beliau. Ba'daha al-khamisah, tafaddali Tarisa. Ar-rabi'ah annahu qasada Min aina anti? al-khamisah ghairahum ula bil jahili minhum Bil jahili Ruhum bil jahli minhum. Terjemahkan. Mana Pak Ustadz? Oh, asabi'atu Iya. asabi'atu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima Lam lam ya'dzurhum. Naam. ya'dzurhum bal radda alaihim biqaulih Allahu akbar inna sunanu la tattabi'unna sanana man kana qablakum faghallazal amru bihadhihi salafi. Iya. Sahih. Yang ketujuh, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam ya'dzurhum, ya, tidak memberikan uzur kepada mereka, ya, tidak memaklumi perbuatan mereka, ya. Bal radda alaihim, bahkan Nabi menjawab mereka, bahkan Nabi membantah mereka dengan firman, dengan perkataannya, sabdanya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innahas sunan, inilah kebiasaan, adat kebiasaan Bani Israel. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian betul-betul akan mengikuti adat kebiasaan orang-orang sebelum kalian, ya, ini al-Yahudi wan Nasrani, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini adalah kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umatnya pasti akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Tapi ya, Nabi mengabarkan ini, mengabarkan berita yang tidak bagus, tidak baik, ya, maksudnya adat kebiasaan mereka ini tidak baik, ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan oleh Allah bahwa umatnya akan mengikuti semua adat kebiasaan Yahudi, ya, sampai yang tidak baik pun akan diikuti, ya. Dan ini kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, ya, orang-orang umat Islam mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Orang Nasrani merayakan hari kelahiran Nabi Isa, umat Muslim juga merayakan, ya. Kemudian orang-orang Yahudi meniup trompet, ya, kalau pergantian tahun, ya. Sebagian kaum muslimin juga ada yang ikut-ikutan, ya. As-sadaqa Rasulullah, ya, Rasulullah sudah tahu hal ini 1400 tahun yang lalu, ya, diberitahu wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya akan seperti ini. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya beliau tahu, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi itu berkata dengan wahyu dari Allah. Ya. Faghalladzal amra bihadhihi tsalathi, ya. Maka perkara ini berat, ya,
dengan 3 hal tadi. Dengan Nabi tidak memberikan uzur, bahkan Nabi membalas ataupun menjawabnya dengan dengan perkataan yang tegas, ya. Kemudian ya, Nabi mengatakan bahwa itu adalah adat kebiasaan orang Bani Israel, ya. Maka ini adalah suatu perbuatan yang sangat salah, ya. Iya, Mbak Davianis Yasmin Gustiani Alfiani katanya. Apa? Ustaz mana? Ketutupan. Sebentar, ini isinya. Nah, ini dia. Asamina. Al-amrul kabira Ustaz. Ya, al-amrul kabiru. Wahuwal apa Ustaz? Kok? Wahuwal maksudu Annahu akbar an atilabatahum katibatihi katilabati Bani Israel. katilabati Bani Israel. Iya, atau anna tolabatahum katolabati Bani Israel. Ya. Yang kedelapan, perkara besar, dan itulah maksud dari hadis tersebut adalah bahwa perbuatan itu, permintaan mereka itu seperti permintaannya Bani Israel. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa permintaan yang seperti itu adalah seperti permintaannya Bani Israel, minta dibuatkan Tuhan, ya. Padahal sahabat tidak minta dibuatkan Tuhan, ya kan? Ya. Karena sebagian orang menyangka kesyirikan itu kalau menyembah berhala, menyembah patung, ya. Kalau tabarruk dengan pohon, minta keberkahan dari batu, ya, itu nggak apa-apa asalkan niatnya mintanya kepada Allah, ya. Kalau mintanya kepada Allah, ini kan cuma wasilah, cuma tujuan, ya, maka tidak apa-apa. Nah, itu syubhat, ya, kesalahan sebagian orang, ya. Dia sangka yang namanya syirik itu kalau orang itu sujud kepada berhala, ruku kepada patung, sholat kepada patung. Nah, mereka sangka itu aja syirik, itu nggak ada yang lain, ya. Nah, tapi hadis ini menjelaskan, ya, bahwa tabarruk dengan pohon atau dengan yang lain, ya, dengan batu atau dengan kuburan misalnya, ya, itu bisa masuk ke dalam hal ini, ya. Jadi bukan syirik itu tidak terbatas sujud kepada patung, berhala, enggak, ya. Nah, itu Rasulullah SAW menyamakan orang yang minta dibuatkan pohon, ya, zatu anwat, seperti Bani Israel yang meminta dibuatkan Tuhan, ya. Padahal orang-orang musyrik tidak menganggap pohon itu Tuhan, ya. Tidak menganggap pohon itu Tuhan. Cuma mereka bertabarruk, ya. Mereka mengharapkan kekuatan ataupun kesaktian ataupun pertolongan
ya dari pohon itu. Tapi kata Rasulullah sama seperti Bani Israel meminta Tuhan, ya. Jadi yang Ana mau tegaskan lagi bahwa ya kesyirikan itu bukan sekedar sujud kepada patung, sujud atau ruku atau sholat ya di depan patung, bukan cuma itu, ya. Tapi ya beribadah di samping selain Allah, ya, berdoa di tempat yang ada peribadatan orang-orang musyrik, nah itu bisa menjadikan sebab menuju kesyirikan juga, ya. Maka harus hati-hati, ya. Seperti itu. Ini yang harus, karena ada ya, dan mereka banyak, ada satu kelompok, ya. Ada satu firqah yang mereka itu tauhidnya, mereka itu kalau meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur alam semesta, Allah lah yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menurunkan hujan. Itulah orang yang bertauhid, orang yang meyakini, ya. Walaupun ibadahnya misalnya dia pergi ke tempat-tempat keramat meminta kesaktian, meminta ilmu kebatinan, ya walaupun begitu, ya kata mereka ini orang tauhidnya betul, ya, selama dia meyakini Allah itu ya Maha Pencipta, Maha memberi, menghidupkan, mematikan, ya. Mereka cuma mengetahui tauhid rububiyah, ya. Mereka mengakui tauhid rububiyah, yakni pengesaan Allah pada perbuatan Allah, yang menghidupkan, mematikan semua, ya, yang menciptakan, ya semua. Bahkan orang musyrikin Arab meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, semua tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Itu semua orang meyakini hal itu, ya. Cuma yang membedakan adalah tauhidul ibadah. Ya, ini tauhidnya hamba, ya. Harus mengesahkan Allah dalam beribadah, ya. Yang membedakan kaum muslimin, ya, pengikutnya para rasul dengan musyrikin Arab itu, ya. Kalau pengikutnya Rasul, selain yang pertama tadi, mereka juga ibadahnya hanya untuk Allah. Tapi kaum musyrikin, mereka yakin Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, tapi nanti kalau minta rezeki sama Tuhan yang lain, ya. Ada Tuhan pemberi rezeki atau patung pemberi rezeki. Padahal dia tahu bahwa yang paling hebat itu ya Allah yang di atas langit, ya. Tapi kalau minta, ya minta supaya diberikan jodoh, diberikan rezeki, ya mintanya bukan sama Allah, tapi sama yang lain. Nah itu sama, ya. Ya bisa jadi ada orang yang pergi ke tempat keramat, ya, padahal dia yakin bahwa Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan jodoh, harta, ya. Tapi dia perginya ke tempat lain, bukan ke masjid. Bisa jadi ada seperti itu, ya. Makanya ya ingin Ana tegaskan, ya, ketika kita meyakini Allah yang memberi kita segala-galanya, maka mintanya sama Allah, ya. Jangan sekedar keyakinan saja tanpa pengamalan praktek, ya, karena ada, ya. Karena ada dan banyak, ya. Mereka menganggap jika sudah yakin sudah, itulah tauhid, ya, walaupun amalnya ya tidak bertauhid, ya, amalnya tidak mengesahkan Allah, ya. Nah, ini salah, ya, yang seperti ini salah.
Ya. Dan tauhid ini ya akhwat, tauhid ini memberikan keselamatan dunia akhirat, memberikan ketenangan dunia akhirat, memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ya, ketika kita mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ana masih mendapatkan kisah ya ketika zaman dahulu, ketika dakwah tauhid belum tersebar ya, dakwah sunnah belum tersebar, orang-orang sering menumbalkan untuk jembatan, untuk rumah ya, dan tumbalnya tidak tanggung-tanggung. Tumbalnya itu orang. Nah, inilah ya ketika kesyirikan merajalela, maka keselamatan, keamanan hilang. Ya. Anak-anak kecil diculik, ya, hilang. Ya, dijadikan tumbal jembatan, ya, atau gedung-gedung yang besar, karena yaitu keyakinan yang musyrik yang salah. Kalau jembatan ini enggak dikasih tumbal, hancur, nanti akan dirobohkan oleh penghuni penguasa tempat itu. Ya, kalau gedung itu tidak dikasih tumbal, maka penguasa di tempat itu, ya maksudnya makhluk-makhluk gaib itu akan marah, akan meruntuhkan gedung. Nah, ini. Tapi ketika dakwah hewan, ya, kerbau, sapi, ya, ditumbalkan supaya rezekinya banyak, ya. Nah, ini masih ada, ya, masih kita dapat, ya. Ya, seandainya mereka paham, mereka nggak akan menghabiskan uang puluhan juta untuk hal itu, ya. Nah, inilah diantara tanda bukti tauhid ini memberikan keselamatan, ya. Tidak bisa kita bayangkan betapa ngerinya kita keluar kalau masih ada keyakinan tumbal-tumbal orang, ya, sangat mengerikan sekali, ya. Sangat ngeri, ya. Dan kalau baca khurafat atau mitos-mitos orang Mesir atau orang musyrik yang lain, ya, terkadang anak gadis yang dijadikan tumbal karena keyakinan mereka kalau darah gadis itu lebih bagus dan lain sebagainya, ya. Ngeri, ya. Nah, itu ya. Alhamdulillah, ya, tauhid dan dakwah sunnah tersebar, jadi kita tidak mendapatkan hal itu, dan mudah-mudahan ya seterusnya seperti itu, ya. Karena itulah syaitan, ya, syaitan itu ingin diagungkan, ingin dituhankan, ya, ingin dituhankan. Ketika dia bantu seseorang, dia mau dia diagungkan, dituhankan, dipuja-puja. Nah, itulah, ya, kalau orang-orang yang meminta ilmu kebatinan dan lain sebagainya. Iya, tadi yang terakhir baca siapa? Siapa yang mau baca setelahnya? Coba sebutkan persamaan antara pohon dengan Tuhan. Kenapa Rasulullah menyamakan pohon itu dengan Tuhan yang diminta Bani Israel? Ada yang bisa jawab? Harusnya bisa jawab semua sih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan pohon Miliki oleh kaum Anwar dengan Tuhan yang diminta oleh Bani Israel. Padahal kan beda. Ya. Itu jawabannya ada di hadis, ya, ataupun penjelasan setelahnya. Enggak. Ya, persamaannya ada di keyakinannya. Apa keyakinannya itu? Keyakinan mereka ke pohon Dzatu Anwat. Nah itu, anak kasih. Kuat. Kenapa? Bisa jadi kuat. Iya, Iya, bisa jadi kuat. Memberikan kekuatan. Bisa. Ya, dan seterusnya. Ya, keyakinan itu sama seperti keyakinannya Bani Israel ketika mereka minta dibuatkan Tuhan. Ya. Mereka punya keyakinan bahwa Tuhan itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kekuatan, harta, ya, rezeki, jodoh, ya, kehidupan, kematian, ya. Nggak mesti semua. Seandainya salah satu, ya, punya keyakinan salah satu, maka sama. Ya. Nah, jadi letak kesamaannya adalah pada keyakinannya. Nah, keyakinannya seperti apa ya? Yang tadi disebutkan. Ya. Jadi insya Allah ingatkan Ana mau tanyakan lagi nanti di pelajaran setelahnya. Insya Allah apa persamaan Dzatu Anwat dengan ilah, dengan Tuhan yang diminta oleh umatnya Nabi Musa, Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya biar Ana bisa nanti menanyakan. Sekarang ada yang mau ditanya? Masih ada waktu 3 menit lagi. Sebelum Ustaz, iya, yang itu yang Allat wal Uzza itu dua-duanya ini kan Ustaz orang-orang soleh. Lata orang soleh yang ya sering kasih makanan ke orang-orang yang datang hajian. Kalau Uzza sebagian yang mengatakan bahwa dia adalah Uzza ini adalah pohon antara Mekah dan Madinah. Kita lihat tafsirnya ya sebentar. Pak Ustadz, Iya. boleh keluar dulu enggak? Ada apa sebentar lagi? Iya sih, dipanggil nenek. Yaudah nggak apa-apa. Sebentar, hidupkan aja, hidupkan. Ya. Iya, Al-Uzza ini adalah nah ini dia. Ini dia pohon. Minal aziz syajaratan 'alaiha bina wa astar. Nah ini tampilkan tafsirannya. Tafsirannya ada di surat An-Najm. Ini dia. Ya. Ini kita lihat tafsiran Lata wal Uzza ya.
Lata adalah kana allata rajulan yalutus sawi, ya. Dia adalah laki-laki. Nah, ini dia laki-laki yang menghaluskan bubur, ya, makanan untuk orang-orang haji, ya. Makanan untuk orang-orang haji. Adapun Uzza, Ibnu Jarir mengatakan Al-Uzza adalah muannas dari Aziz. Jadi kalau Aziz itu mudzakkar, kalau muannasnya Uzza. Nah, ini kata Imam Ibnu Jarir, wa kanat syajaratan. Ya, kalau Uzza pohon yang dibangun ada kain-kain, ya, ada kain-kainnya, ada kelambu-kelambunya, binakhlatin, di pohon kurma, ya. Jadi pohon kurma dikasih kelambu-kelambu, dikasih kain-kain. Wahia baina Makkah wa Thaif, ya, dia kata Al-Imam Ibnu Jarir di antara Makkah dan Thaif tempatnya, ya. Wa kanat Quraisy yu'azzimunaha, orang-orang Quraisy mengagungkan Uzza ini, pohon ini, ya. Seperti itu. Jadi Lata yang orang soleh ini yang Lata, Uzza pohon. Pohon yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Ya, barakallahu fikunna. Ya, penting sekali, ya. Ini dalil yang sangat kuat sekali untuk menjelaskan bahwa, ya, kesyirikan itu bukan sekedar sujud kepada patung, ya. Dalilnya adalah itu, ya. Allahu Akbar innaha sunan, ya, atau laqad qultum ma qala Bani Israil li Musa, ya. Barakallahu fikunna. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Ustaz. Cukup Ustaz. Barakallahu fikunna. Wa nas'alullaha an yusliha qulubana wa a'malana wa an yarzuqana ilman wa tuqan wa hudan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani siap-siap.